Guys, pada baru-baru ini di mana Presiden kepada Ukraina iaitu si Zelensky telah berkata kepada Indonesia, please hentikan kerjasama dengan Rusia. Dan juga Presiden Ukraina memohon maaf kepada Indonesia sebab tidak akan hadir semasa G20 iaitu KTT berlangsung di Bali di Indonesia pada tahun ini guys. Wow, apa yang terjadi nih guys? Jom sama-sama kita simak video ni. Hello guys. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Guys, welcome back ataupun selamat datang ke Musa Channel. Ini adalah channel Musa bin Muhammadirin Channel dan aku adalah admin kepada channel ini. Dan aku mengucapkan selamat datang ke Musa Channel. Dan jangan lupa untuk memberi sokongan kepada Musa Channel dengan menekan ataupun klik tombol subscribe, like dan komen di bahagian komentar di bawah. Dan kepada subscriber, kepada viewer-viewer di luar sana yang sudah pun subscribe channel aku sejak dulu lagi dan kembali ke channel aku untuk menonton dan memberi sokongan kepada Musa Channel, aku mengucapkan ribuan terima kasih guys. Hanya Allah Subhanahu Wa Taala saja yang mampu membalas jasa kalian semua. Dan aku hanya mampu untuk mendoakan kalian di luar sana agar dipermudahkan segala urusan, dibukakan pintu-pintu rezeki, dihindarkan, dijauhkan daripada segala malapetaka dan juga dihindarkan daripada wabak COVID-19. Amin amin ya rabbal alamin. Guys, seperti biasa hari ini kita akan buat sedikit lagi video reaction kalau kita tengok di channel Endo Magazine. Dan kalau kita tengok judul video dia memang sangat-sangat lain sikit guys, di mana dikatakan Zelensky iaitu presiden kepada Ukraina kepada Indonesia dikatakan hentikanlah kerjasama dengan Rusia. Maaf, Ukraina tidak bisa hadir secara langsung ke KTT G20 yang akan berlangsung di Bali di Indonesia guys. Wow, sampai begitu sekali guys. Apa-apa pun jom, mari kita semak dulu video ini. Sudah hadir bersama kita Presiden Zelensky bergabung langsung live dari Ukraina. Presiden Zelensky guys. Dobry den jak sprawy. Witayu was ze Indonesië. Hey, hola Indomax Indo. Apa yang ingin dikatakan guys? Nah, baru-baru ini Presiden Ukraina yaitu Mr. Zelensky untuk pertama kalinya berpidato, berbicara langsung kepada rakyat dan bangsa Indonesia bos. Pidato beliau ini pun disampaikan dalam forum yang berjudul President of Ukraine Volodymyr Zelensky Talks to Indonesia yang digelar oleh Foreign Policy Community of Indonesia atau FPCI dan dipandu oleh mantan Duta Besar Indonesia untuk Amerika Serikat yaitu Bapak Dino Patijalal pada Jumat 27 Mei 2022 kemarin. Nah, niat juga nih rupanya bos. Pak Zelensky ingin berbicara dengan kita rakyat dan pemerintah Indonesia. Jadi kira-kira apa sajakah yang ia sampaikan nih? Oke, dalam pidatonya yang ditujukan khusus kepada bangsa Indonesia ini, Zelensky pun menceritakan invasi Rusia yang menghancurkan negaranya. Dia menyebut gempuran Rusia menghancurkan objek-objek sipil seperti sekolah mulai dari universitas hingga taman kanak-kanak, juga tempat ibadah seperti gereja dan masjid serta institusi kesehatan. Beliau mengatakan bahwa Ukraina membutuhkan dukungan dari segala pihak termasuk Indonesia dalam menghentikan invasi Rusia. Dan salah satu caranya adalah dengan menghentikan kerjasama dengan Rusia. Ini artinya Pak Zelensky pun meminta kita Indonesia menghentikan stop kerjasama dengan Rusia. Selain itu, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky ini pun juga meminta maaf karena tidak bisa menghadiri secara langsung KTT G20 di Bali, Indonesia tahun ini bos. Ia mengatakan bahwa saya tak bisa hadir pada KTT G20 karena saya harus bersama rakyat saya. Tapi bergabung secara online mungkin bisa jadi opsi, ujarnya. Kemudian, beliau pun juga menjawab salah satu pertanyaan audiens soal kontribusi pemerintah Indonesia. Nah, menjawab hal itu, Zelensky pun menyebut bahwa Ukraina membutuhkan setiap kekuatan untuk bersatu. Kita perlu bergabung dengan kekuatan politisi, diplomat atau ekonomi terbesar dunia daripada mendukung Federasi Rusia dan bisnisnya, daripada melanjutkan perdagangan dengan mereka, ujarnya. Lanjut, Zelensky pun mengatakan bahwa semua harus bertindak sampai Rusia menghentikan kebijakan agresinya dan ini masalah kekuatan bangsa. Dia menyebut semua pihak yang terkait dengan Rusia harus bertanggung jawab atas invasinya. Dan saya pikir G20 di mana Indonesia tahun ini sebagai presidensinya harus bisa berhenti untuk kalimat itu dan mendukung Ukraina, ujar Zelensky.
Menurut beliau, dunia melalui forum internasional seperti G20 harus bisa menghentikan kekejaman dan depresi dalam skala besar-besaran akibat krisis di Ukraina dan juga dampaknya. Kita harus menghentikan ancaman nuklir dan mengakhiri ancaman senjata biologi kimia, ujar Zelensky. Dan dia percaya bahwa KTT G20 hanya akan memiliki negara-negara sahabat, negara-negara mitra, dan tidak akan ada lagi penjajah menyerang yang ia maksud sebagai Rusia. Nah, itulah beberapa poin-poin penting yang disampaikan Zelensky kepada Indonesia dalam pidatonya yang bertajuk President of Ukraine, Volodymyr Zelensky, Talks to Indonesia. Jadi bagaimana menurut kalian? Jangan lupa komentar, tetaplah kalian barbar dan jangan santuy terus. Demi Indonesia maju, salam Indomax. Indo Magazine. Magazines. Guys, dimana kalau kita tengok pada baru-baru ini, dimana si Zelensky telah pun menyapah semua masyarakat ataupun warga negara Indonesia secara online, secara bersemuka di keadaan maya. Dimana kalau kita tengok juri ataupun dimana kalau kita tengok pengacara majlis yang terlibat pada masa itu adalah si Dr. Dino Patti. Di mana kalau kita tengok semasa berdiskusi di antara Indonesia dan juga pihak daripada Ukraina, iaitu Presiden Zelensky, di mana si Presiden Zelensky ini berkata, dia menyampaikanlah isi hati dia kepada semua masyarakat Indonesia yang ada pada ketika itu secara online, di mana dia katakan di mana Rusia ini telah pun menyerang Ukraina dalam pelbagai aspek, dalam menyerang sekolah, dalam menyerang gereja, dalam menyerang dalam menyerang masjid, dan semua institusi-institusi telah pun diserang. Dan Presiden Zelensky telah meminta jasa baik kepada semua di dunia ini untuk memberi sokongan kepada Ukraina. Dan juga kalau kita tengok semasa temu bual di antara kedua-dua belah pihak, di antara pihak Presiden Zelensky dan juga pihak daripada Indonesia, di mana Presiden Zelensky telah pun memohon maaf kepada semua masyarakat yang ada pada ketika itu, di mana beliau tidak dapat hadir semasa persidangan KTT G20 yang akan berlangsung di Bali pada tahun ini di Indonesia. Dan kalau kita tengok sebenarnya apa yang ingin disampaikan oleh Presiden Zelensky adalah isi hati dia berkaitan dengan apa yang berlaku di negara, dan alasan dia tidak dapat hadir ke KTT ini adalah dia mau bersama-sama dengan rakyat dia, mahu sebab kalau kita tengok di Ukraina sekarang telah pun mengalami satu peperangan di mana pihak Rusia telah pun menyerang Ukraina ini. Jadi si Presiden Zelensky ini mahu bersama-sama dengan rakyat dia untuk menghadapi serangan yang dibuat oleh Rusia. Itu adalah apa yang disampaikan oleh si Presiden Zelensky kepada audiens yang hadir ataupun kepada yang sedang mendengar kepada perbicaraan ataupun temu bual yang telah pun dibuat oleh Dr. Reno dan juga beberapa wakil-wakil Indonesia pada ketika itu, yang dibuat temu bual secara langsung ke Presiden Zelensky. Jadi guys, sebenarnya kalau kita tengok bagi respon aku, mungkin ini adalah bagi pihak Indonesia, di mana Indonesia, kita faham bahawa Indonesia merupakan salah sebuah negara di dunia ini yang bukan berpihak kepada mana-mana negara, dan sebab itulah sebenarnya Indonesia menjemput Presiden Zelensky, iaitu Presiden Ukraina, untuk hadir ke temu bual secara langsung di antara Indonesia bersama dengan Ukraina. Dan dalam masa yang sama juga Indonesia masih menjalinkan hubungan kerjasama bersama dengan pihak Rusia, dan mustahillah pihak Indonesia akan menghentikan kerjasama di antara Rusia dengan Indonesia. Sebab kalau kita tengok hubungan kerjasama ataupun hubungan dalam pelbagai aspek ini yang dijalankan oleh Indonesia ini tiada apa-apa masalah bersama dengan Rusia. Jadi mustahillah bagi Indonesia untuk menghentikan serta-merta kerjasama yang dijalinkan di antara Indonesia dengan Rusia. Sebab kalau kita tengok hubungan dalam pelbagai aspek Indonesia dengan Rusia sudah pun terjalin sejak beberapa tahun yang dulu, dan kalau kita tengok sejak daripada Presiden Indonesia yang pertama lagi guys. Jadi guys, sebenarnya itu bagaimana cara PBB ataupun di peringkat NATO untuk menyelesaikan masalah konflik yang berlaku di antara Rusia dengan Ukraina. Jadi sebaik-baiknya Indonesia tidak akan terlibat di antara kedua-dua belah negara ini.
Jadi Indonesia tidak berpihak kepada Rusia dan juga tidak berpihak kepada Ukraina. Jadi mustahil bagi Indonesia akan memutuskan kerjasama serta-merta bersama dengan Rusia. Jadi guys, pendapat kalian macam mana? Oke guys, untuk hari ini sampai di sini saja sedikit info yang berkaitan dengan please hentikan kerjasama bersama dengan Rusia. Kata daripada Presiden Zelensky, yaitu Presiden Ukraina. Dan kepada subscriber, kepada viewer-viewer di luar sana yang belum lagi klik button subscribe, please guys to klik button subscribe, like dan komen di bahagian komentar di bawah. Akhir kata daripada Musa Channel, thanks for watching my video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you the next video.